Oke, kembali lagi. Mari kita ulang dari awal ya, karena mau record sebelumnya udah udah ada masalah. Jadi kita pindahkan dulu ini. Lo jangan di sini. Oke. Kali ini kita akan membahas sebuah pertempuran lagi. Pertempuran apa itu? Pertempuran apa itu? Apa itu? Bisa diam nggak sih, Supri? Jadi hari ini kita akan membahas edisi khusus, edisi bulan Agustus. Namun ini sudah bulan Juli sih. Ya, namun ini masih bulan Juni. Sudah mau ke Juli. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas sebuah perang atau kampanye yang berlangsung di Pasifik, tapi di bagian atas pala bapak kau, yang bernama Kuril Islands atau Kepulauan Kuril, yang berada di atas Jepang dan di bawah daerah Siberia. Seperti apakah itu? Seperti apakah itu ya? Lautan seperti apa sih? Bukan lautan Siberia sih, tapi seperti apa sih? Seperti apa sih? Bukannya Kakak Wendy yang mau kita bahas di sini. Oke. Yang mau kita bahas di sini adalah Pulau Sumsu ya. Nah, ada 3 part yang akan saya bagikan. Part pertama Pulau Sumsu, yang part kedua Pulau Sikotan, part ketiga pulau kecil yang berlokasi di dekat Sumsu, Zeltukin. Orang Rusia nama-namain pulau aja susah. Gimana sih? Nama adalah nama. Kalian anggap saja jalan adalah jalan. Orang Rusia gimana sih kalau mau kompak? So, langsung saja kita bahas. Mari kita bahas. Awal mula pertempuran Sumsu. Latar belakang pertempuran Sumsu. Saat menjelang bulan saat akhir 1944, Papi Stalin beserta babunya memerintahkan pasukannya untuk berperang dengan Jepang. Namun Papi Stalin sendiri sih belum mendeklarasikan perang dengan Kekaisaran Bang Hirohito. Jadi langsung saja diumumkan dong, bukan panitia pemilihan umum, yang dinyatakan adalah perang terhadap Kekaisaran Jepang. Kasian amat, sudah dihancurkan Mamang USA, sudah ada lawan baru lagi yang menantang. Terpaksa dong, keluarkan kekuatan trial. Bukan Aling Dharma, woi. Memang kalian ini ya. Oke. Tentu saja Papi Stalin pun setuju. Dan Papi Stalin tentu saja setuju. Namun dia tidak memiliki perintah. Dia harus sampaikan dulu perintahnya kepada para jenderal ya, para babunya yang sok nurut. Jadi disampaikanlah tuh dia, "Woi, lu sini. Gua penggal pala lu ya." Ya, Alexander Vasilyevinsky, Mikhailo Vasilyevinsky. Alexander Vasilyevinsky ini memang adalah seorang jenderal besar juga di Angkatan Darat. Di Angkatan Darat. Nah, tapi Jenderal Vasilyevinsky ini juga pernah juga nambah miling keseruan baku hantam pasukannya dengan pasukan Pak D. Hitler. Lalu juga si Jenderal Vasilyevinsky ini juga pernah memeriahkan perang ya, di Harbin dan juga di Manchuria. Wah, memang menyala sekali abangku. Vasilyevinsky ini memang punya banyak penghargaan cuy. Di Angkatan Darat khususnya. Tak main-main penghargaannya. Banyak. Oke, kita akan lanjutkan kisah. Singkat cerita, Vasilyevinsky pun menyuruh kedua babunya yang lebih kecil-kecil lagi itu. Ya, namanya adalah
Namanya adalah sabar. Gue ingat-ingat dulu ya. Oh iya. Namanya di pertempuran Sun Tzu. Dia menyampaikan itu kepada Komandan kepada Alexei Gnechko dan Abang Dmitri Ponomarev. Begitulah. Dan jadi Alexei dan Dimitri ini memang adalah komandan-komandan yang ditugaskan Abang Dimitri untuk menyampaikan perintah dari si Babang Stalin. Kan itu Marshal Zhukov yang menyampaikan. Diam kamu. Tutup mulut di sini untuk kamu. Kamu jangan kasih nyala bigsnya. Oke. Pada menjelang bulan Agustus 1945, USA pun setelah kematian Abang Roosevelt, pada akhirnya USA pun mengibarkan beberapa perahu pendaratan mereka. Contohnya seperti USS CLN, USS CLA, USS Matahari, USS apa segala itu diibarkanlah semua kepada Soviet untuk perang dengan Kekaisaran Jepang. Jadi si Soviet ini dikasih gift oleh USA karena perahu mereka udah kebanyakan, lebih banyak daripada tentara dan tank mereka. Jadi perahu pendaratannya ini diibakan atau diberikan kepada Soviet yang nggak ngerti light, guys. Lalu kemudian setelah memberikan beberapa perahu pendaratan itu kepada Soviet, kapal-kapal itu pun langsung dimodifikasi dikit oleh Soviet, seperti dicabut beberapa interior, dipasangi beberapa interior khas Soviet yang baru, serta juga dipasangi senjata yang lengkap, senapan mesin dan juga pesawat amfibi untuk berjaga-jaga. Hari bertempur pun di mana tiba. Mari kita pindah dulu ke infanteri Kekaisaran Jepang. Yang jelas yang memimpin misi di sini hanyalah satu, yaitu komandan gue nggak tahu juga komandan yang menjaga Pulau Sumsu beserta pasukannya. Tapi yang penting bahas alur cerita pertempurannya, Bang. Jangan kebawa suasana lu. Oh iya, gue setuju. Oke, ya. Baiklah, gue akan bahas pertempurannya. Jangan sombong sekalian. Diam kamu, Supri. Bukan Supri nama lu, Supra. Iya. Lain kali panggilin Bagong dong. Apa lu? Mau melawan lu? Bakalan kita. Oke, mari kita lanjutkan kisah, guys. Maaf soalnya tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi kita akan lanjutkan bahas. Tentara pun saat itu sudah mulai. Woi, diam! Maaf guys, ada sedikit gangguan ya. Ada sedikit gangguan itu mak gua. Biasa mak gua. Oke, kita lanjutkan kisah ya. Di saat itu pasukan Abang Dimitri serta Abang Alexei ini juga salah kata. Pasukan Dimitri dan juga Alexei saat itu sudah berada di Tiba. Setelah menempuh perjalanan jauh dari pantai melewati Teluk Siberia dan Okhotsk, pada akhirnya kopral-kopral, serdadu hingga tentara Soviet bersenjata lengkap senapan bebek PVSSH mendarat serta T-34 IS-2 dan lainnya. Sabar guys, gangguan datang. Orang lagi record video, jangan dibilang-bilang.
Kamu nanya, kamu tanya-tanya, biar aku kasih tahu ya, kagak. Maaf guys, sedikit gangguan tadi, meresahkan emang gangguan-gangguan ini ya. Memang agak meresahkan dikit ya. Oke, kita lanjut. Saat itu juga, saat sudah ada di pantai, Jepang pun memberikan sebuah serangan kejutan yang tidak disangka-sangka oleh marinir-marinir Soviet. Karena tentara Soviet ini kebanyakan masih muda, mentalnya masih kecil dan begitulah. Tentara-tentara Soviet yang saat itu ada di kapal pendaratan, masih ada di kapal pendaratan USS LCN ini, itu mentalnya lemah. Melihat artileris kecil segede gaban saja, mereka langsung takut gitu. Tank kecil kelas ringan tipe 9 Hago saja mereka sudah takut, padahal gampang dihancurkan itu. Pakai granat saja bisa. Lalu tapi tenang saja. Beberapa dari mereka, mental mereka ini sudah pulih kembali. Karena di sisi mereka memiliki kapal tempur. Ya, ada Sovietski Soyuz, ada kapal yang dulunya milik Soviet tapi sekarang namanya KRI Irian namun di besi tuakan. Lalu ada destroyer Leningrad. Dan juga hanya ada satu kapal. Dan juga guys, hanya ada satu kapal penjelajah berat milik tentara Soviet, milik angkatan laut komunis yang bernama Maxim Gorky. Gimana sih ini bacanya? Mungkin KM Maxim Gorky ya. Maxi Gorky. Maxim Gorky bukan Maxiat ya, Maxim Gorky. Awas jangan sampai salah dengar kalian ya. Oke, kita lanjut ke kisah. Lalu mereka pun tidak memperhitungkan rencana secara matang. Tak seperti pasukan United States itu yang bombardir duluan, mereka malah mendarat duluan. Kapalnya membombardir kapan? Kapan dukungan dari lautnya ini? Kapan dukungan tembakan dari laut? Sudah jelas Soviet tidak berpengalaman dalam pendaratan amfibi. Tak seperti sekutu di barat si perampok, ya jelas mereka sudah tahu. Inggris bisa pakai kapal induk, mau pakai kapal destroyer, kapal induk, tank dari perahu pendaratan juga bisa. Yang penting bombardir dulu, amankan pantai dulu sebelum mendaratkan pasukan. Itu yang lebih aman. Sementara mereka, banyak dari perahu pendaratan mereka yang perahu mereka yang ditumbangkan oleh prajurit Jepang yang berjaga menggunakan artileri pantai dan naval gun. Bukan hanya naval gun saja yang dipakai, tapi armada udara pun juga banyak itu. Banyak pembom tukik Jepang yang berhasil merusak dan mengganggu pendaratan Soviet. Namun karena suatu armor pelindung kekuatan ajaib yang tidak disangka-sangka, Soviet saat itu berhasil mendaratkan pasukannya dengan kekuatan ajaib misterius supranaturale, kata Carl dalam hati. Kenapa gua lagi? Ya diam kamu, Carl. Main sana sama Ronien. Oke, kita lanjut. Di pertempuran musuh. Hei, Supra, muncul lagi kamu. Mengganggu saja kamu nih. Namanya kenapa? Saya ingin isi. Sudah. Sana. Mengganggu saja ya. Maaf, ada sedikit gangguan dari si Supra ini ya. Suka muncul ke video orang. Oke. Lain kali undang Bagong lah. Bagong kan orang normal. Yang selalu beruntung gak si Supri. Wah, kasihan si Supri. Baru di tim Bagong sih. Iya. Dan kalian bertanya-tanya, kenapa gue memakai tank warna pink? Kalau kalian bertanya-tanya, gue jawab aja deh. Karena gue terinspirasi dari kakak Mabel dan juga kakak Candy yang di game Payback buat biasanya
in warna pink di setiap custom mereka. Hari ini mereka nggak login Payback 2 guys. Kalau kalian tahu main Payback 2 coba komen. Oke. Infanteri Soviet 11 itu mendarat infanteri Soviet 11 saat itu berhasil mendarat. Pantai berhasil diamankan, namun di bagian darat tidak. Karena infanteri Soviet ini juga pengalamannya masih sedikit kurang, baru satu, rebut Pulau Sumsu saja. Iya, mereka tidak tahu ada bahaya yang akan datang. Bahaya itu adalah tentara Jepang serangan Banzai tentara Jepang. Bagaimana serangan Banzai itu? Sini gua jelasin. Tentara Jepang yang bersembunyi di semak-semak sambil memegang katana atau samurai. Setidaknya ranting kayu mungkin ya. Lalu jika musuh atau satu kombi infanteri sudah ada di depan mata, secara cepat, gesit, dan lincah, orang tersebut berlari. Teinoin Gamanzai sambil berteriak seperti itu dan membunuh satu orang. Ya, kenapa disebut kamikaze? Kan bisa membunuh semua orang. Nggak semua sih bisa dibunuh. Kalau ada pasukan yang terkejut, siap-siap senjata, bahkan sudah di-reload dari awal, orangnya mati dong. Nggak bisa dibunuh apa? Ya, Soviet dan Jepang sama-sama memiliki kekurangan dan juga keuntungan dalam saat itu. Soviet memiliki senapan mesin PPSS. Memiliki submachine gun PPSS. Bukan INP, itu senjataku ya. Jangan berani-berani ambil dari loadout gua. Awas kalian ya. Buat yang kalian main Blood Strike juga komen. Jadi serangan Banzai satu-satu pun dilakuin. Kegiatan maksiat Banzai bunuh-bunuh diri ini pun juga dilakuin terus. Sampai satu-satu infanteri Soviet sudah nggak tahan lagi. Kasian mau jadi veteran, mimpi buruk terus dah. Auto cosplay jadi Flippy dah mentalnya guys. Lanjut. Infanteri Soviet pun entah bagaimana dengan cerdiknya berhasil hampir merebut setengah pulau. Padahal baru 2 hari. Gimana sih? Apakah mereka menggunakan IS-2 atau T-34-185? Entahlah. Tapi yang pasti mungkin Soviet ini lebih unggul dari tentara dibandingkan tentara Jepang yang jumlahnya sedikit. Namun damage tentara Jepang untuk tentara Soviet ini benar-benar di luar nalar cuy. Seperti tentara Soviet itu megang bom. Bomnya itu tentara Jepang. Dan bomnya itu ledakannya kuat. Itulah tentara Jepang sambil bunuh diri. Katakan, kamikaze, boom. Ya, wajar dong. Karena Jepang ini dari awal sudah sangat karena tentara Jepang yang didaratkan 2 tahun. Karena tentara Jepang yang didaratkan beberapa tahun sebelumnya sudah sangat mengenal pulau ini. Tak jarang ada banyak sekali tentara Jepang yang hafal medan di pulau ini. Karena tentara Soviet makin tambah bonyok dibuatnya. Pada akhirnya angkatan darat pun meminta bantuan angkatan darat. Meminta bantuan angkatan laut untuk dikirimkan 5 pesawat tempur saja yang dilengkapi dengan bom, bisa menukik, serta juga minta bantuan dukungan tembakan dari senjata angkatan laut. Angkatan laut pun sedikit mengiyakan, namun tidak bisa mengirim pesawat tempur. Alasan lagi, aku tidak tahu alasannya kenapa. Akhirnya angkatan laut pun setuju untuk menembakkan senjata mereka. Angkatan laut menembakkan hampir seluruh senjata mereka. Mulai dari meriam, senapan anti pesawat juga ada, submachine gun juga itu ada. Torpedo, torpedo kan nggak digunakan di apa itu? Maksudnya digunakan di apa itu? Rem charge lah. Dia kamu bebek.
baik kali. Ajakin agent Ali dan agent Alicia ya nonton dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Dan kemudian juga infanteri Soviet pun berhasil mencapai pulau. Nah, setelah maaf guys. Ulang. Infanteri Soviet pun berhasil merebut setengah pulau dengan resmi. Namun kegembiraan itu langsung memudar ketika serangan Banzai Jepang pun saat itu menggagalkan semuanya. Tentara Soviet terkejut, banyak yang terbunuh, kendaraan mereka banyak diledakkan, dan pertempuran terbesar pun terjadi. Di mana tank Jepang dan juga tank di mana pertempuran antara tank tipe 95 Hago, tank tipe 97 Chiha, tipe 97 Shinhoto Chiha, dan juga namun bertempur dengan BT-7 dari Soviet. Jelas Jepang saat itu memiliki 77 tank dan ribuan pasukan. Pada saat itu juga Soviet juga didukung dong dengan BT-7, T-3485 dan juga IS-2. Kemungkinan katanya sih. Lalu saat pertempuran ini semakin menjadi-jadi, ada salah satu prajurit setelah pertempuran menemui sebuah mayat. Mayat tersebut adalah seorang tentara Jepang yang terbunuh akibat Banzai. Tidak tahunya ia bunuh sendiri. Kemudian tentara Jepang pun bergegas melakukan serangan Banzai. Ya, satu-satu dari mereka banyak yang dibunuh, ditangkap, dan juga nggak usah saya tampilkan gambarnya. Makanya gue main saja Panzer War sambil menceritakan kisah ini. Penutup. Tentara Soviet pun lebih rugi daripada tentara Jepang. Kenapa? Jepang hanya kehilangan 22 tank dari 77 tank mereka yang dikerahkan pada saat itu. Wah, ternyata kuat juga. Ternyata sekonyong-konyongnya tank Jepang yang keringan ini masih bisa diandalkan daripada tank IS-285 dan juga BT-7 Soviet. Gak manuk akal, padahal tanknya bagus loh. Sangat-sangat di luar nalar memang ya guys. Oke, segini dulu saja kisah hari ini. Semoga kalian suka. Yang memimpin misi pendaratan ini adalah Alexei Gnechkov dan Dmitry Ponorarev. Semoga sehat selalu. Saya pamit undur diri. Like dan subscribe channel Michael Jackson Gravity Falls. Saya akan terus mengupload video. See you later.